Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini ada komentar yang menarik. Pengantarnya itu cukup tajam. Dia bilang saya kurang ngopi. Artinya orang ini membantah kalau ternyata yang namanya Qasim itu bukan putra Muhammad Nafsuz Zakiyah. Bahasa orang ini, pentahqiq kitabnya saja yaitu Mahdi Ar-Rojai mengisbat nasab Sadah Raja Maroko, di mana sebelumnya saya sudah jelaskan kenapa Sadah tersebut ditolak. Kalau kalian ingin tahu kesimpulannya, ya saya sampaikan bahwa dua poin ini sama sekali tidak akan lalu menjadikan Sadah Ba'alawi itu sah. Berdasarkan dua komentar ini, satu ya. Yang kedua, dua komentar ini juga masih sangat rapuh kalau untuk dijadikan alasan bahwasanya Sadah Maroko itu sahih. Kemudian yang ketiga, apakah Sadah Maroko itu sahih atau tidak sahih, itu nanti tetap tidak menguntungkan bagi Sadah Ba'alawi. Karena ada perbedaan-perbedaan walaupun juga ada persamaan-persamaan. Nah, begitu ya, itu kesimpulannya ya. Kalau belum paham, silahkan disimak. Kita akan bacakan tanggapan dan bahkan saya buka sumbernya dari mana dan apa isi komentar orang ini. Saya suka kalau ada kritik tetapi harus serius. Ya, karena saya bikin kontennya juga serius. Jangan dikit-dikit kritik tapi tidak serius ya, tidak keren nantinya ya. Jadi komentar orang itu isinya yang paling menarik sebetulnya adalah bagian ini. Yaitu bagian ada pakar sejarah di abad keempat ya. Abad awal keempat, berarti wafatnya 325 Hijriah, yang bernama Ahmad bin Sahal Ar-Razi dalam kitabnya Akhbaru Fakh. Di situ menyebut ada Qasim bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali. Ya. Jadi cocok. Qasim sebagai putra Muhammad, di mana Muhammad di situ maksudnya adalah Muhammad Zakiyatun Nafsi atau Nafsuz Zakiyah. Seandainya memang anggap saja ini diterima, Qasim itu putra dari Muhammad atau Muhammad Nafsuz Zakiyah punya putra yang bernama Qasim, walaupun ini bertentangan dengan ulama-ulama nasab ya. Jadi ulama sejarah bertentangan dengan ulama-ulama nasab atau dia menyendiri. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah menjelaskan ulama-ulama nasab dari yang sezaman dan terus setelahnya sampai kepada Fakhrul Razi juga. Dari mulai yang berpendapat putranya Muhammad itu ada 4, ada 5, ada 6, bahkan 7 nama yang disebut, satu pun tidak ada Qasim. Lalu berselisih dengan satu orang ini. Oke, misalnya ini kita terima. Apakah lalu otomatis Sadah kerajaan Maroko itu terbukti sah? Ya tentu tidak. Kenapa? Karena ada dua hal yang menjadi ganjalan kenapa Sadah Maroko itu dipersoalkan. Yang pertama, memang mayoritas ya, bahkan bahasanya tajam, tidak ada satupun ulama nasab yang primer dan sekunder ya. Ya kalaupun ternyata ini ada, kan bukan ulama nasab ini, ulama sejarah. Ya, makanya dia tidak menyebut silsilah orang ini punya anak berapa, enggak, cuma menyebut satu orang dengan tarjamahnya bin kan begitu ya. Berarti ini tidak membantah kenyataan bahwasanya memang tidak ada ulama nasabnya, adanya ulama sejarah. Tetapi kalau kita masih terima, okelah, anggap Qasim itu ada pendapat yang mengatakan putra dari Muhammad. Ada ganjalan yang kedua, yaitu ulama-ulama nasab ya, dari mulai misalnya Al-Ubaidili, terus kemudian Ibnu Toba, ini saya ambil dari yang tua-tua ya, dan seterusnya sampai Ibnu Anibah bahkan atau Inabah ya, semua mengatakan bahwasanya dari Muhammad Nafsuz Zakiyah itu yang berlanjut keturunannya hanya dari satu jalur putranya yang bernama
Abdullah Al-Aftar. Jadi dari 7 atau 6 ya. Kalau dimasukkan Qasim berarti ada 8 nama sebagai putra Muhammad Nafsu Zakiyah ini. Tetapi dari semua putranya itu yang punya keturunan hanya 1. Jadi seandainya pun Qasimnya ada, artinya ada putra Muhammad Nafsu Zakiyah bernama Qasim, ya lagi-lagi Qasim itu tidak punya keturunan. Dan tidak akan kamu temukan dalam kitab-kitab nasab yang klasik, yang sezaman atau yang beberapa tahun setelahnya menyebut nama Qasim. Apalagi anaknya. Lawang mereka mengatakan Muhammad tidak pernah punya anak yang bernama Qasim. Dan kebetulan pakar sejarahnya tadi itu juga tidak menyebut nama anaknya Qasim. Nah, sementara jalur Sadah Raja Maroko dari Qasim itu punya anak bernama Ismail. Nah, jadi keberadaan Qasimnya saja tidak disebut oleh ulama nasab, apalagi anaknya Qasim. Justru para ulama nasab itu mengatakan bahwa putra dari Muhammad Nafsu Zakiyah yang punya keturunan cuma 1, yaitu Abdullah Al-Astar. Sekarang mari kita buktikan. Pertama saya ambil dari Syaikhus Syaraf Al-Ubaidili. Al-Ubaidili itu ulama yang sangat muktamad dan muktabar dalam masalah nasab ya. Jadi menjadi rujukan begitu. Perhatikan di situ, wal akibu min waladi Muhammad bin Abdillahi bin Hasan ya. Berarti di sini adalah maksudnya Muhammad Nafsus Zakiyah ya, yang tadi itu ya. Alaihi salam min rajulin wahidin, hanya dari 1 jalur. Jadi keturunan Muhammad itu hanya melalui 1 jalur. Wahuwa, siapa itu? Abdullah Al-Astar, adalah Abdullah Al-Astar. Jadi jelas di sini. Dari sekian banyak anaknya Muhammad Nafsus Zakiyah itu yang berlanjut keturunannya, artinya berarti juga keturunan Muhammadnya toh melahirkan cucunya ya. Yaitu hanya dari 1 putranya saja, rajulun wahidun. Siapa itu? Yaitu Abdullah Al-Astar. Ini baru 1 kitab. Nah, coba kita baca kitab yang kedua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Coba perhatikan, amma Muhammad wa huwa an-nafsu zakiyah. Adapun Muhammad nafsu zakiyah falahu minal auladi az-dzukuri arba'atun. Maka anak laki-lakinya ada 4. Ini kan sudah saya bahas sebelumnya. Ya, di mana yang 4 di situ adalah Abdullah Al-Ashtar, Ali, kemudian Hasan dan juga Thohir ya. Tidak menyebut Qasim, apalagi anaknya Qasim gitu ya. Kemudian perhatikan di paragraf kedua itu, wala aqiba min haula'i, dan tidak ada keturunan dari yang 4 itu illa min Abdillah, kecuali dari Abdullah Al-Ashtar ya. Bahkan fa'innahum, sesungguhnya ulama nasab itu ikhtalafu fihi, masih berselisih apakah Abdullah Al-Astar ini punya anak atau tidak. Jadi satu-satunya yang punya anak pun masih diperselisihkan sebetulnya. Wadzalika li'anna jariyatan, dan hal itu karena datanglah seorang perempuan ya, biwaladin, membawa anak, ismuhu, adapun anak, nama dari anak itu Muhammadun, adalah Muhammad, ba'da qatlihi, setelah kematian dari Abdullah Al-Astar itu. Wa za'amat, dan perempuan itu merasa atau menduga atau bersekukuh lah gitu ya, annahu, bahwa Muhammad ini waladul Astar, adalah putra dari Abdullah Al-Astar. Kemudian wa kataba Al-Mansur bi sihhati nasabihi, kemudian Khalifah Al-Mansur menetapkan bahwa ya sudah benar itu ya. Jadi dianggap oke lah, Abdullah Al-Astar ini punya anak bernama Muhammad. Wa ta'ana as-Shadiq, tetapi yang lain ya, as-Shadiq itu nama orang ya, mencegah nasab itu, artinya menolak itu ya. Wal aktsaruna sahahu hadzan nasab, tetapi yang lain rata-rata mensohihkan. Jadi satu-satunya dari anak Muhammad Nafsu Zakiyah yang punya anak lagi, artinya satu-satunya cucunya dari Nafsu Zakiyah itu bernama Muhammad, itu pun masih diperselisihkan. Apakah ada Qasim di sini? Apalagi anaknya Qasim, Qasimnya saja tidak ada, apalagi anaknya, kan begitu. Kemudian ini ada kitab Al-Fakhri ya. Berarti ini kitab abad ke-7 ya, tetapi penulisnya
lahir di abad ke-6, wafatnya di abad ke-7, awal-awal abad ke-7. Ini masih seangkatan dengan Fakhrul Razi. Di sini malah lebih tegas ya. Amman nafsu az-zakiyah, adapun Muhammad an-nafsu az-zakiyah, fantaha akibuhu as-sahihu, maka berakhirlah ya, atau terputuslah keturunannya secara sahih ya. Artinya yang dipastikan sebagai keturunannya itu terputus, di mana ila Muhammadin Abi Ja'far al-Asghar, kepada orang yang bernama Muhammad Abi Ja'far al-Asghar an-Naqib, di mana dia menjadi nakib ya, ar-Rais bil Kufah ya. Jadi kepala Naqobah ya di Kufah ya. Kemudian wa ummuhu Husainiyah Zaidiyah, dan ibunya adalah ya Syarifah dari jalur Sayyidina Husain dan juga Syiah Zaidiyah. Wa Abdullah wal Hasan Abi Abdillah an-Naqib ar-Rais bil Kufah ba'da akhihi ya. Kemudian diganti oleh saudara-saudaranya yaitu Abdullah dan Hasan. Wahum, dan mereka itu ya Banu Hasan al-A'war, disebutnya dengan Banu Hasan al-A'war karena di atasnya ada orang bernama Hasan al-A'war. Kemudian An-Naqib bil Kufah, yang menjadi petugas atau pencatat nasab di Kufah. Ibnu Muhammad al-Kabali atau al-Kabili, putra dari Muhammad al-Kabili. Siapa Muhammad al-Kabili itu? Ibnu Abdillah al-Astar. Nah, tadi itu yang diceritakan, ada perempuan datang bawa anak bernama Muhammad. Nah, itu namanya Muhammad al-Kabili, putra dari Abdullah al-Astar ya. Wa ummuhu Husainiyah. Berarti di sini semakin mengokohkan bahwasanya dari jalur Abdullah al-Astar itu hanya punya keturunan satu, yaitu bernama Muhammad al-Kabili. Kenapa? Karena datangnya anaknya itu bapaknya sudah wafat. Dan Abdullah al-Astar ini juga satu-satunya jalur dari Muhammad nafsu az-zakiyah yang punya keturunan, dan ternyata berakhir. Jadi nafsu zakiyah ini sudah yang punya keturunan cuma satu dari anaknya, yaitu yang bernama Abdullah al-Astar. Lalu Abdullah al-Astar punya anak namanya Muhammad al-Kabili. Lalu Muhammad al-Kabili punya anak namanya yang secara sahih ya Abu Ja'far al-Asghar itu ya. Muhammad Abu Ja'far al-Asghar itu pun berakhir. Jadi ini kan kalau diurut berarti menjadi 3. Artinya kalau ada orang sekarang mengklaim dari jalur nafsu zakiyah ini, Muhammad nafsu zakiyah ini, maka tertolak dalam 3 hal. Yang pertama ya tidak ada namanya Qasim. Oke, ada namanya Qasim. Tetapi walaupun ada orang bernama Qasim sebagai putra Muhammad Zakiyah, ternyata dari putra-putra Muhammad Zakiyah itu tidak termasuk Qasim yang punya anak keturunan, tetapi cuma satu, yaitu Abdullah al-Astar. Itu pun Abdullah al-Astar punya anak bernama Muhammad al-Kabili. Lalu anak dari Muhammad al-Kabili itu namanya adalah Muhammad al-Asghar, dan itu pun tidak lagi punya keturunan. Kenapa? Karena keturunannya sudah punah. Intaha aqabuhu ya, atau akibuhu ya. Selesai sampai di situ. Tetapi ini kan secara sahih. Mungkin memang ada perbedaan pendapat. Nah, begitu. Sebetulnya banyak kitab-kitab yang lain. Yang jelas Ibnu Anibah mengulang 2 kali ya. Kenapa? Karena mereka itu saling merujuk ya. Ibnu Anibah itu kan merujuk kepada kitab sebelumnya. Kitab misalnya Al-Muntaqilah atau Labiyah Ibnu Toba itu merujuk kepada Syaikhus Sarab al-Ubaidili, karena selain gurunya juga keluarganya. Kemudian juga Asy-Syajarah al-Mubarakah, jadi saling merujuk ya. Banyak kitab-kitab yang lain yang sepakat dengan al-Ubaidili itu, yang punya anak dari putra-putra nafsu zakiyah itu atau Muhammad nafsu zakiyah itu yang memang cuma satu, yaitu Abdullah al-Astar. Itu pun dipungkas oleh kitab Al-Fahri bahwa keturunannya punah di Muhammad al-Asghar, yaitu cucunya Abdullah al-Astar. Berarti cicit dari Muhammad nafsu zakiyah, kira-kira begitu. Kemudian saya tertarik juga untuk membaca di bagian kedua dari komentar orang itu ya, yang komentar di kolom saya itu, di mana di sini menegaskan bahwasanya Qasim itu punya anak. Tapi lihat bagaimana cara menjelaskannya ya. Wa qala Abu Abdillah ya, Al-Husain Ad-Diyar Bakri Sohibu Tarikh Al-Khamis ya, kitab sebelah itu.
Jadi berkata Abu Abdillah Ad-Diyar Bakri, pengarang kitab Tarikh Al-Khamis, Al-Mutawaffa sana 966. Jadi mau mengutip ucapan dari orang ulama abad ke-10, mau menceritakan tentang Qasim yang hidupnya di abad kedua ya, Hijriyah ini maksudnya ya. Jadi sangat jauh ya. Huwa kama dzakara sahibu kitab Al-Mutali. Itu juga sebagaimana disebutkan oleh kitab atau pengarang kitab Sohibu Al-Mutali ya, kitab Al-Mutali ya, yaitu Muhammad Az-Zaki Al-Husaini Al-Alawi. Ya, ini juga ulama setelahnya lagi karena mengutip kan. Apa itu isi ceritanya? Tufiya Al-Qasim. Qasim itu wafat bin Muhammad ya, An-Nafsi Az-Zakiyah. Ya. Jadi Qasim putra Muhammad Nafsu Az-Zakiyah itu wafat fi hayati abihi wa jaddihi, ketika bapaknya dan kakeknya masih hidup. Jadi Muhammad Nafsu Zakiyah masih hidup, kemudian kakeknya yaitu Abdullah juga masih hidup, tapi orang ini sudah wafat katanya. Wa taraka zaujatahu hamilan, dan dia meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Bibnihi, dengan anaknya ya, yang dikandungnya yaitu Ismaila, yaitu Ismail. Falamma wadu'athu tazawwaja biha akhuhu. Setelah istrinya siapa tadi? Qasim itu melahirkan, maka dinikahilah oleh saudaranya Qasim, yaitu Abdullah Al-Astar. Jadi Abdullah Al-Astar menikah mantan istrinya Qasim katanya. Di mana Qasim itu sudah mengandung anak yang nanti lahir bernama Ismail kan begitu. Wa kafala ibnu akhihi Ismailah. Kemudian siapa itu ya, Abdullah Al-Astar itu menanggung lah ya, atau menghidupi putra dari saudaranya, yaitu berarti ponakannya ya, yaitu Ismail. Falamma waqa'a ma waqa'a bil imami ya, dan seterusnya. Jadi ceritanya begitu ya. Ya tapi ini cerita saya jadi ingat ketika membicarakan Ba'alawi. Tiba-tiba ada cerita hijrah ke Hadramaut bersama putranya Abdullah. Siapa yang menceritakan? Ya ulama entah abad ke-10, entah abad ke-11, bahkan entah abad ke-13. Cerita itu tidak pernah dikenal di kitab-kitab primer atau juga di kitab sekunder gitu ya. Jadi tidak pernah ada menyebut cerita Hajarul Ahmad. Ketika pun disebut ada dalam kitab Al-Ubaidili, kitabnya enggak ada. Nah, jadi secara garis besar dari bantahan orang ini, kalau misalnya dia sedang membantah, oh Sadah Raja Maroko itu sahih, ada kitabnya. Ya kalau bagi saya ya bagus kalau begitu. Seharusnya Ba'alawi juga tiru, cari kitabnya. Berarti ini masuk kepada konten yang pertama, sama dengan konten saya yang pertama, yaitu Sadah Qatadah dibantah dengan kitab lalu dibungkam dengan kitab. Ya. Walaupun kalau ini agak lucu, ketika Qasim anaknya Muhammad, oke, pakai kitab, itu pun kitab sejarah, bukan kitab nasab. Tapi ketika Qasim punya anak, malah pakai cerita. Jadi ini satu sisi sama dengan Ba'alawi, satu sisi tidak, ya ambuh lah ya. Begitu ya, begitu. Apalagi kalau berhujah dengan bahwasanya muhakkik dari kitab-kitab nasab itu yaitu Mahdi Ar-Rojai mengesahkan nasab kerajaan Maroko. Oh, itu sama dengan Ubaidillah. Karena Mahdi Ar-Rojai itu mengatakan Ubaidillah itu putra Ahmad Al-Muhajir. Cuma pertanyaannya kan kita bukan bicara mengesahkan atau tidak mengesahkan, tapi tidak ada ulama nasab yang mencatat. Itu yang harus dijawab, ini bicara perkitaban. Ya, saya buat konten itu cukup hati-hati. Saya suka kalau ada orang yang menanggapi, tetapi saya akan lebih suka kalau juga berhati-hati. Allahumma tidak atas abil.